Shalom. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil. Status saya seorang buruh pabrik di daerah Bekasi, Jawa Barat. Saya seorang mantan keledai liar yang ingin menanggapi serta mengoreksi tanggapan surat terbuka Saudara Bambang Nurseno yang mana oleh Bapak Christian Sugiarto. Maka saya hanya mengambil tiap-tiap paragraf dari surat terbukanya Saudara Bambang yang perlu diluruskan. Contohnya sebagai berikut. Dari bagian file pertama, yaitu nama Yahweh, harus dipertahankan atau boleh diterjemahkan dalam bahasa lain. Bambang Nurseno menulis demikian. Patut dicatat pula cara biasa untuk menanyakan nama seseorang dalam bahasa Ibrani memakai kata ganti mi. Siapakah? Bandingkan dengan kata Arab man. Tetapi di sini dalam ayat ini dipakai bagaimana ma atau namanya. Masmu sejajar dengan bahasa Arab masmuhu. Menuntut suatu jawaban yang lebih jauh, yaitu memberikan arti apa dan bagaimana atau hakikat dari nama itu, bukan sekedar menunjukkan nama, melainkan lebih dari itu makna yang menunjuk kepada kuasa di balik dia yang dinamakan. Demikian tulisan Bambang Nurseno. Nah, saya akan tanggapi. Mengapa memakai ma? Karena nama atau ismun adalah kata benda, bukan orang atau saksun. Ma sama dengan dalam bahasa Inggris what. Dalam bahasa Inggris pun bukan who yang artinya siapa. Dalam menanyakan nama, tetapi what is your name? Karena nama itu bukan seseorang. Sepertinya Anda, Saudara Bambang, tidak konsekuen dengan pernyataan Anda yang mengatakan nama bisa saja diganti. Apalah arti sebuah nama? Tetapi nyatanya Anda menulis tentang kuasa di balik dia yang dinamakan. Itu artinya nama itu berkuasa dan hanya nama Yahweh di dalam Yesua yang berkuasa di bumi dan di surga. Argumentasi Anda, Saudara Bambang, tentang ma itu hanya akal-akalan bulus saja yang mau membela yang tidak benar supaya menjadi benar di hadapan orang yang tidak mengerti apa-apa tentang bahasa Arab. Umumnya, saudara bicara di depan umat Kristen yang memang tidak pernah tahu bahasa Arab. Upama tahu ya sedikit sekali. Coba deh, sekali-sekali Anda bicara kepada orang yang mengerti bahasa Arab. Saya yakin Anda tidak akan asal bunyi atau asbun. Nah, saudaraku Bambang, ma itu artinya bukan. Bagaimana seperti yang Anda tulis, melainkan apa. Karena kalau kata bagaimana dalam bahasa Arab adalah kaifa. Ma itu juga bisa diartikan tidak. Kalau dimasukkan ke dalam fi'lul madi, ma'ama, ma'a, qara'tu syai'an. Sekali lagi, saya ulangi ya. Ma itu juga bisa diartikan tidak kalau dimasukkan ke dalam fi'lul madi. Contohnya ma'a qara'tu syai'an. Saya tidak membaca sesuatu. Ya. Ma juga bisa mengungkapkan sesuatu yang kita kagumi atau merendahkan sesuatu. Contohnya, ma'a atsmala hatsal jabal, betapa indahnya gunung ini. Ma'a akbaha wajaka, betapa jeleknya wajahmu. Sekali lagi Bambang Nurseno, jadi bukan dalam makna mempertahankan secara harfiah penyebutan Ibrani Yahweh, sebagaimana ditafsirkan saksi-saksi Yehova,
dan diikuti oleh kelompok bid'ah baru Kristen tertentu pada tahun-tahun terakhir di Indonesia. Demikian tulisan Bambang Nurseno. Tanggapan saya, sepertinya saudara Bambang ini tidak mengerti apa itu bid'ah. Mengapa? Karena bid'ah adalah suatu ajaran yang dibikin atau dibuat pengikut suatu kelompok tertentu tanpa ada sumbernya. Sekarang tunjukkan kepada kami, di mana ayat dalam Alkitab berbahasa Ibrani yang mengatakan bahwa nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya bernama Allah, yang ada hanya Yahweh. Coba deh Anda baca di dalam Yeremia 33 ayat 2. Kulu bidatin dolalah wa kulu dolalah finar. Jadi sekarang yang termasuk bid'ah itu siapa? Dalam Alkitab berbahasa Arab pun nama Yahweh tidak diganti. Cobalah Anda sendiri lihat dan cek. Pasti tidak ada nama Allah. Nah, saudaraku, selanjutnya Bambang Nurseno menulis begini. Demikianlah apabila teks Ibrani di atas secara harfiah diterjemahkan dalam bahasa Arab, wa al ilah alazi yujibu binarin wa huwa Allah. Secara gramatikal dalam konteks ayat tersebut Allah adalah al ilah alazi yujibu binari. Ilah yang menjawab dengan api itu. Maksudnya Allah adalah ilah atau sesembahan yang maha kuasa, dan dia telah membuktikan kekuasaannya sebagai Allah yang hidup. Demikian tulisan Bambang. Mengenai masalah ini tanggapan saya, fa di sini bukan panjang, Bung, seperti yang Anda tulis fa. Sepertinya Anda ini harus banyak belajar tajwid lagi biar enggak, kalau nulis bahasa Arab itu tidak ngawur. La buddha tak dalam watu amik lughatal arabiyyah warotan saniyah. Kadang yang seharusnya bunyinya pendek Anda tulis panjang. Contohnya, seharusnya fahuwa tetapi ditulis fahuwa. Seharusnya binarin tetapi ditulis binarin. Bahasa Arab cap apa itu? Saya nggak habis pikir. Kayak begini kok katanya pernah ke Timur Tengah. Mbok yo belajar dulu tajwid yang benar baru pergi. Gitu loh Mas Bambang. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya mengatakan apa yang benar. Itu, ya. Saya teruskan. Kalau saya lihat dalam kitab suci berbahasa Arab pun masih ada kesalahan-kesalahan tentang penyebutan Tuhan. Kadangkala ditulis Allah, bahkan dalam 1 Raja 18 ayat 39 tertulis antarubul ilah, yang artinya engkau adalah Tuhan yang diartikan yang, tetapi ketika ada nama Yahweh tidak diganti, tetapi Yahweh, contohnya dalam Keluaran 3 ayat 15, Yeremia 33 ayat 2 dan lain-lain. Jadi nama tidak bisa diganti atau diubah, bahkan apalagi disalin. Nah, antarobul ilah yang dimaksud di sini kan Yahweh Tuhan. Masa sih Mas Bambang bisa diganti menjadi Bambang Norak? Kan nggak lucu. Seharusnya Bambang Nurseno kok Bambang Norak. Sorry ya, bercanda loh. Jangan dimasukin hati. Hatsa tamsah fakot fala tukil ila kolbi. Selanjutnya saya akan menanggapi di bawah ini ya, jawaban dari bagian file kedua, yaitu menjawab hujatan para penentang Allah atau part 1. Selanjutnya Mas Bambang menulis demikian. Menurut Al-Quran, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Surat Al-Jathiyah 45 ayat 22. Yang bunyinya wa khalaqa Allah as-samawati wal ard. Begitu juga siapakah Allah itu bagi umat Kristen Arab? Allah demikian, Butros Ab
Abdul Al-Malik. Dalam Kamus Alkitab Al-Muqaddas adalah nama dari ilah atau sesembahan yang menciptakan segala yang ada. Hadza ism al-alah khalaqa al-jami al-qainat. Begitu juga, maaf tulisannya kurang jelas ini. Begitu juga setiap umat Arab Kristen sebelum atau sesudah Islam mengawali mengucapkan khonun al-iman atau syahadat Kristen yang diawali dengan kalimat titik-titik. Demikian tulisan Mas Bambang. Mengenai ini tanggapan saya begini, Mas Bambang. Kalau di dalam Al-Quran memang yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, tetapi dalam Alkitabul Muqaddas Yeremia 33 ayat 2 yang menciptakan langit dan bumi dan yang membentuknya adalah bernama Yahweh. Kholar robbu soni'uha ar-robbu musawiruha liyut sabitaha yahwahu ismuhu. Apa Anda kurang jelas, Mas Bambang? Begitu jelas ayat Alkitab yang berbahasa Ibrani, apalagi? Coba deh renungkan. Selanjutnya Mas Bambang Nursino menulis begini. Bi al-haqiqati nu'minu bi ilahin wahidin Allah al-ab al-dobit al-kul qolik as-samai wal ard kulli ma'a yuro wa ma la yuro. Sesungguhnya, artinya sesungguhnya kami percaya kepada satu-satunya sesembahan atau ilah, yaitu Allah Bapa yang berkuasa atas segala sesuatu, khalik langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Mengenai masalah ini tanggapan saya demikian, Mas Bambang. Kalau dilihat syahadat orang Kristen, Arab pun bahasa saudara itu rancu. Mengapa? Karena satu sisi mereka berkata ilahin wahidin atau Tuhan yang satu atau esa. Tetapi setelah kalimat tersebut ada kalimat Allah al-ab atau Allahul ab, Allah Bapa, sedangkan pengajaran Islam Allah itu esa, tidak berbapak, tidak beranak. Sedangkan Allah zaman jahiliyah justru sebaliknya. Coba renungkan. Jadi orang Kristen Arab pun tidak ubahnya seperti orang Kristen Indonesia yang dipengaruhi oleh kepercayaan sebelumnya, yaitu zaman jahiliyah atau agama sebelumnya. Maka kebenaran firman Tuhan harus mengacu kepada firman Tuhan itu sendiri, bukan mengacu kepada orang Kristen Arab atau orang Kristen manapun. Sebab yang menilai itu Tuhan Yahweh sendiri, bukan orang Kristen Arab. Seandainya orang Kristen Arab menyebut Tuhannya dengan Lucifer, apakah juga akan diikuti? Sedangkan Yahweh mengendaki namanya disebut dan para nabi pun mengajarkan demikian juga. Cobalah Mas Bambang baca di dalam Keluaran 3:15, 1 Tawarikh 16 ayat 8, Mazmur 103 ayat 1, Mazmur 105 ayat 1, Yesaya 26 ayat 8, dan lain-lain masih banyak kalau saya sebutkan. Nah, dalam karakter komputer pun kata Allah atau Allah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dikotak-katik. Coba silahkan lihat dalam simbol karakter komputer Anda. Pasti deh Anda akan menemui apa yang saya sebutkan di atas. Nah, selanjutnya Mas Bambang menulis lagi begini. Sedangkan bentuk Ibrani yang dekat dengan istilah Arami, elah dan Arab ilah, al-ilah dan Allah adalah sebutan Eloah. Misalnya disebutkan titik-titik. Demikian Mas Bambang menulis. Mengenai hal ini saya menanggapi demikian. Allah bukan penggalan dari ilah karena satu, Allah
adalah nama pribadi Tuhan yang disembah umat Islam. Misalnya Bismillah dengan nama Allah. Sedangkan ilah adalah gelar atau sebutan. 2, kalau Allah atau Allah dari ilah seperti banyak yang dijelaskan oleh pendeta-pendeta yang mengaku dosen Islamologi, Allah dari ilah dengan menghilangkan alif sehingga tinggallah, maka artinya sudah berubah. Bukan Tuhan, bukan dewa, tetapi li saksin atau baginya laki-laki. 3, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal-penggal. Kenapa? Karena ilah adalah kata benda, berbeda dengan kata kerja. 4, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Contohnya demikian. Ustadzun yang artinya guru. Jadi bisa dimasukkan alif lam sehingga menjadi al-ustadzu yang berarti guru laki-laki itu. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia nama pribadi. Tuhan orang Islam atau Bismillah yang sudah diketahui, dan Allah itu adalah kata benda yang sudah menjadi satu paket. Contoh lain, Fatimah tidak bisa ditulis menjadi Al-Fatimah karena Fatimah itu nama pribadi seseorang. Mana bisa Allah menjadi Al-Ilah? Coba renungkan. Sekali lagi Mas Bambang, coba renungkan. 5, ilah atau Al-Ilah ada mustanahnya atau ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa, dan jamaknya dalam hal ini adalah jamak taksir menjadi alihah, artinya banyak Tuhan atau banyak dewa. Sedangkan Allah tidak bisa mutsanah atau tasniahnya alahani. Kalau ada artinya bukan Allah lagi tetapi alahani, dan ini mengganti nama Tuhan orang Islam. Apalagi dalam jamak sama sekali tidak ada, karena nama pribadi tidak bisa diduakan. Sekali lagi, nama pribadi tidak bisa diduakan apalagi dijamakkan. Contohnya Fatimah, kalau dimutsanahkan Fatimatani, berarti namanya bukan Fatimah lagi tetapi Tante Fatimatani. Maka nama pribadi tidak bisa diganti dengan atau diterjemahkan. Yang terakhir, ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau disembah atau yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa. Allah ya tetap Allah. Sampai dimanapun nama Allah dalam kitab suci orang Islam tidak bisa diganti dengan nama lain. Contohnya dalam bahasa Inggris Allah diganti God, itu tidak bisa, dan saya belum pernah temui terjemahan yang demikian itu. Coba Anda bisa baca di Kamus Indonesia Arab Inggris karangan Abdu bin Nuh dan Umar Bakri pada halaman 76. Selanjutnya Mas Bambang menulis demikian. Ungkapan la ilaha illallah ini dijumpai pula dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab. Contohnya di 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 berbunyi demikian bahasa Arabnya. Wa an la ilaha illallah al-hahad falana ilahun wahidun fahuwa al-ab alladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u wa huwa rabbun wahidun wa huwa yasu'al masiku alladzi bihi kulli syai'in wa bihi nahya, yang artinya, dan sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa, dan bagi kita hanya ada satu ilah sesembahan, yaitu Bapa, yang darinya berasal segala sesuatu
dan kepadanya kita akan kembali, dan hanya ada satu Rob atau Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang melaluinya atau sebagai firman Allah telah diciptakan segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Demikian tulisan Mas Bambang. Mengenai masalah ini tanggapan saya demikian. Kalau saya bandingkan dengan Alkitabul Muqaddas, the Bible Society in the middle is in behalf of call of hope printed of Finland by Sharijer, offset of Sharijer 1994, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 tidak ditemukan kata Allah. Di sana secara ilah. Ayat 4 berbunyi wa an laisa ilahun akor illa wahidan. Ayat 5 lianahu wa in wujida ma'ayu syama illa wa yusyama alihah shiwaun kana fis syamai au alal wal'at. Ayat 6 lakin lana illahun wahid al-abul ladzi jami'ul asya'al wa nahnu lahu warrobun wahid yashul masyiku aladzi bihi jami'ul asya'i wa nahnu bihi. Yang artinya ayat 4, dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang lain kecuali satu atau esa. Ayat 6, akan tetapi bagi kita hanya satu Tuhan, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan kita adalah miliknya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yeshua HaMasyiah, yang olehnya dijadikan segala sesuatu, dan kita bersama dengannya. Makanya Alkitabul Muqaddas juga tidak bisa menjadi tolok ukur, karena tergantung penterjemahnya yang menerjemahkan. Apalagi dalam ayat 5 ada kalimat alihatun katsirun wa arbabun katsirun. Alihatun itu jamak dari ilah, arbabun jamak dari robun. Coba deh Mas Bambang pikir supaya Anda tidak keliru. Laka kolbun la tarkohu biha wala utsunun la tasma'u biha wala ka ainun la tansyuru biha anta kal an'am ba anta adolu minhu. Selanjutnya saya ingin menanggapi di bawah ini, masih tulisan Mas Bambang, jawaban dari bagian file ketiga dari kata Allah hingga lam yalid walam yulad. Saudara Bambang Nursiono menulis demikian. Sedangkan kata ilah, al-ilah, terbentuk dari 3 akar kata, hamzah, lam, ha. Dari akar kata ini kita mengenal istilah ilah, alihah, dan al-ilah, atau bentuk singkatnya Allah. Sebagai sesama bahasa rumpun Semitis, Semit maksudnya, bahasa Ibrani dan bahasa Arab mempunyai ciri yang sama. Saya pernah menulis bahwa kata Ibrani Elah, Eloah, berasal dari kata El, artinya kuat, dan Allah, artinya sumpah. Al dalam kata Allah berbeda dengan El, kuat, dalam bahasa Ibrani. Kata Ibrani El sejajar dengan bahasa Arab ilah, sedangkan kata sandang al yang mendahului ilah sejajar dengan bahasa Ibrani Ha Elohim. Raja-Raja 18 ayat 39. Tetapi kasus penyingkatan al-ilah menjadi Allah hanya terjadi dalam bahasa Arab, tidak terjadi dalam bahasa Ibrani atau Aram. Demikian tulisan Mas Bambang. Mengenai masalah ini tanggapan saya demikian. Memang dalam bahasa Arab akar katanya wasannya ada 3 huruf, fa, ain, lam. Ini adalah kata kerja.
Namun yang kita bicarakan adalah kata benda, yaitu Allah dan ilah. Tidak semua kata benda itu berasal dari kata kerja yang bisa diubah-ubah. Dalam hal ini ilmu syarab. Contohnya kirdun sama dengan monyet, kalbun anjing, sirwalun celana. Semua contoh tersebut tidak ada kata kerjanya. Apalagi yang Anda bilang Allah itu. Dari hamzah, lam, dan ha tidak akan Anda jumpai, Mas Bambang. Yang ada hamzah, lam, ha, dan ini pun hamzah, lam, ha itu sudah dimasukkan dengan hamzah atas wazan af'ala. Hamzah fa ain lam yang berawalan me, tetapi kalau diuraikan menurut kaidah syarab tidak bisa menjadi Allah. Contohnya a'la, yub'ilu, ib'alan. Coba disamakan dengan allaha, yulihu, ilahan. Tetap saja ini bukan nama tetapi Tuhan atau sebutan, karena Allah itu ada dengan sendirinya, seperti kubun, artinya gelas. Makanya tidak semua kata benda itu berasal dari kata kerja. Selanjutnya Mas Bambang menulis begini. Harus saya jelaskan sekali lagi, pandangan Sabili sama sekali tidak bisa dianggap representatif mewakili umat Islam umumnya. Banyak ulama Islam terkemuka yang berpandangan sebaliknya. Contohnya, kita bisa membaca kitab yang sangat terkenal di dunia Arab, Al-Mu'jam Al-Mufahros, yang menempatkan kata Allah tersebut di bawah heading atau judul hamzah lam ha. Mengapa? Karena al pada Allah adalah hamzah wasis. Sekali lagi, karena al pada Allah adalah hamzah wasl, sehingga al bisa hilang dalam kata wallahi, bilahi, lillahi, dan sebagainya. Misalnya pada kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lillahi ta'ala, karena Allah maha tinggi, kata sandang al di depan Allah juga dihilangkan. Demikian tulisan Mas Bambang. Mengenai ini tanggapan saya sebagai berikut. Memang setiap kosakata dalam bahasa Arab yang diawali dengan hamzah wasal, hamzah wasalnya bisa dihilangkan. Misalnya ismun, nama, ketika dimasuki kata sebelumnya hamzah wasalnya tidak dibaca. Contohnya bi ismi menjadi bismi, dan kebetulan kata Allah ini didahului oleh hamzah wasal. Tetapi Anda jangan lupa bahwa tidak semua kata benda berasal dari hamzah wasal. Coba perhatikan ini, ilgaun, penghapusan atau pembatalan. Anda tidak bisa membacakan bilgoi, namun tetap bil ilgoi. Ilahun, al ilahu, ketika diawali dengan satu huruf, misalnya bi, Anda tidak bisa membacanya bilahi. Bilahi tetap dibaca bil ilahi, karena hamzah di sini hamzah qati. Nah, dengan demikian kalau Allah itu bisa dibaca bilahi, itu bukan berarti dia sebutan, tetapi adalah nama pribadi yang tidak bisa dikotak-katik. Kajibatik au kajibinik. Demikian tanggapan saya. Selanjutnya Saudara Bambang menulis, kata Allah memang tidak dapat dijadikan mudhof, tetapi itu tidak berarti bahwa Allah itu nama diri. Sebab bukan hanya nama diri yang tidak bisa dijadikan mudhof, tetapi setiap bentuk makrifah
juga tidak bisa dijadikan mudhof. Misalnya kita berkata baitu al-kabiri, rumah itu yang besar. Rumah yang besar itu maksudnya. Kata baitu atau bait dalam kalimat ini adalah mudhof. Sekali lagi, kata baitu dalam kalimat ini adalah mudhof. Sedangkan al-kabiri adalah mudhof ilaih. Tetapi kalau kita tambahkan al sebelum bait, misalnya al baitu kabirun, rumah itu besar. Jadi maknanya berbeda. Mengapa? Karena al bait di sini menjadi mubtada, subjek, bukan mudhof lagi, sedangkan kabirun adalah kabar atau predikat. Sekali lagi saya ulangi, jadi maknanya berbeda. Mengapa? Karena al bait di sini menjadi mubtada, subjek maksudnya, bukan mudhof lagi, sedangkan kabirun adalah khobar atau predikat. Demikian tulisan Mas Bambang. Mengenai hal ini tanggapan saya sebagai berikut. Baitu al-kabiri atau baitul kabiri justru ini yang jumlah idhofah atau mudhof mudhofun ilaih, dan Anda salah dalam menerjemahkannya. Sekali lagi Mas Bambang, Anda salah dalam menerjemahkannya yang memakai rumah yang besar, karena kalau Anda menerjemahkan rumah yang besar, Anda harus memilih al-baitu al-kabiru atau baitun kabirun. Karena nat man'ut yang berarti rumah yang besar, sedangkan tulisan Anda baitu al-kabiri yang berarti ini jumlah, idhofah da yang berarti cukup dengan diterjemahkan rumah besar. Sepertinya Mas Bambang tidak mengerti bahasa Arab, tapi lagaknya koyok pakar bahasa Arab. Mbok jangan begitu, orang itu yang rendah hati gitu loh. Makanya banyak orang Kristen yang mau dikibulin. Kalau Anda tampil di depan dengan semangat yang berapi-api, banyak orang Kristen yang nggak tahu bahasa Arab, manggut koyok bidu ditulup. Maaf loh Mas Bambang, jangan tersinggung, memang nyatanya demikian. Maka itu dengan dalil-dalil yang Anda bikin-bikin, Anda buat-buat. Aduh Mas Bambang, tolong deh dibaca Yeremia 14 ayat 11. Kadang-kadang Mas Bambang saya curiga dengan kekristenan Anda. Apakah kekristenan Anda ini benar-benar panggilan secara pribadi, apa memang minta dipanggil? Karena selama ini Anda kalau berbicara itu menggebu-gebu, apalagi di depan jemaat Kristen yang nggak tahu bahasa Arab. Tapi ya sayang, mestinya dalam batin sampean mesti tidak bisa dibohongi hal-hal yang demikian itu. Coba deh sekali-kali saya diundang kalau seminar. Tapi maaf ya kalau nanti saya sanggah pendapat sampean, jangan merah muka sampean. Soalnya sampean itu gampang loh emosi, saya perhatikan. Kalau sedikit ada yang mengajukan pertanyaan gitu aja. Pernah kok Mas Bambang saya datang waktu sampean seminar itu, kalau nggak salah di Said Hotel Said itu. Tanya itu, sampean marahnya naudzubillah min zalik. Ini hamba Tuhan apa bukan ini? Maaf loh, sekali lagi maaf, saya cuma mengingatkan. Jangan mudah marah. Sekali lagi saya teruskan Mas Bambang ya. Saya akan meneruskan mengenai tanggapan saya tadi ya. Mengenai baitu al-kabiri atau baitul kabiri, justru ini yang jumlah idhofah atau mudhof mudhofun ilaih, dan Anda salah dalam menerjemahkannya. Sekali lagi, Anda salah dalam menerjemahkannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Ya. Selanjutnya,
Ini ada bahasa Arab yang perlu Anda renungkan. In kunta syabitan fi zikrillah alaika anta kula di innal islam faqat fala tufasidil islam bil dzalika al aladzi ghairu ma'hul lianna fi ra'il laqad alimta au fahimta al farqu bainal ismi wal laqabi fi hadhihi al ala al ilah wa Allah walakin fi kanisyatik tak budulah fa bisalika takunu khofan lam jadid sayan awil hulus min ra'iyatika intu miyahwah. Sekali lagi tu mim yahwah. Sedangkan al baitu kabirun diterjemahkan yang benar sebagai berikut. Rumah itu adalah besar, bukan hanya diterjemahkan rumah itu besar. Demikian Mas Bambang. Sedikit contoh bahasa Arab. Mas Bambang selanjutnya menulis demikian. Lahir dari bapa tanpa seorang ibu, menunjuk kepada kelahiran kekal firman Allah dari wujud Allah tanpa seorang ibu, untuk menekankan bahwa kelahiran itu tidak terjadi dalam ruang dan waktu yang terbatas, bukan kelahiran jasati bigoir jasadin melalui seorang ibu, karena memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi dalam hal ini iman Kristen bisa sepenuhnya menerima dalil Al-Quran lam yalid walam yulad, karena memang tidak bertabrakan atau berbenturan dengan makna teologis gelar Yesus sebagai putra Allah. Sebaliknya, lahir dari ibu tanpa bapa menekankan bahwa secara manusia Yesus dilahirkan dalam ruang dan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, karena Yesus bukan manusia biasa seperti kita, melainkan firman yang menjadi manusia, maka kelahiran fisiknya ditandai dengan mukjizat tanpa perantaraan seorang ayah insani. Kelahirannya yang kedua ke dunia karena kuasa roh Allah ini menyaksikan dan meneguhkan kelahiran kekalnya sebelum segala abad, dan karena dia dikandung oleh kuasa Roh Kudus, maka Yesus dilahirkan oleh Sayyidatin Maryam al-Atsro, Bunda perawan Maria, tanpa seorang ayah. Dari deskripsi di atas jelaslah bahwa ajaran Tritunggal sama sekali tidak berbicara tentang ilah-ilah selain Allah. Ajaran rasuli ini justru mengungkapkan misteri keesaan Allah berkat pewahyuan dirinya dalam Kristus penyelamat dunia. Dalam Allah Sang Bapa selalu berdiam secara kekal firman-Nya, Sang Putra dan Roh Kudusnya. Kalau putra Allah berarti pikiran Allah dan sabdanya, maka Roh Kudus adalah roh Allah sendiri, yaitu hidup Allah yang abadi, bukan malaikat Jibril seperti yang sering dituduhkan beberapa orang muslim selama ini. Firman Allah dan roh Allah tersebut bukan berdiri di luar Allah, melainkan berada dalam Allah dari kekal sampai kekal. Demikian tulisan Bambang Nurseno. Mengenai ini tanggapan saya sebagai berikut. Dari penjelasan Anda, nampaknya Anda bingung, linglung, nggak karuan. Kadangkala Anda menganggap Allah itu sebutan atau sebagai pengganti kata Tuhan. Namun di sisi lain Anda bilang bahwa Allah itu adalah nama Bapa yang Anda sebut. Tidak ada ilah-ilah selain Allah. Kelihatannya pintar, tetapi Anda itu sebenarnya jahil murokab. Sekarang kalau Allah hanya sebagai sebutan, orang Islam dimanapun tidak ada mengganti nama Allah meskipun mereka berada di luar Arab. Sekali lagi saya ulangi ya Mas Bambang. Kalau Allah hanya sebagai sebutan, di mana-mana orang Islam
tidak ada yang mengganti nama Allah meskipun mereka berada di luar Arab. Baik itu di Inggris, di Perancis, di Australia, di mana saja Allah ya tetap Allah. Tidak pernah diganti seperti Alkitabnya orang Kristen. Yang seharusnya Yahweh itu dipertahankan malah diganti God, diganti Lord, diganti apa lagi itu. Inilah kesalahan para terjemah kita yang sudah tahu tapi nggak mau tahu, seperti saudara Bambang ini. Tegar tengkuk ndewablek ya Bambang ini. Maaf loh Mas Bambang, jangan tersinggung. Terus terang aja sebenarnya saya sudah gemas saya dengar tulisan Anda ini. Seakan kan Anda itu pakar bahasa Arab. Padahal ya maaf lah, walaupun saya ini hanya madrasah tapi saya siap kok berhadapan dengan Anda. Kapan saja, di mana saja, saya tunggu Anda mengadakan seminar. Jangan lupa, nama saya nanti akan muncul satu saat. Saya ingin ketemu hidung dengan sampean. Saya gregetan aku. Maaf loh, saya nggak marah loh. Ini cuma anggap aja bercanda ria. Nah, saya teruskan. Contohnya ketika mereka, ya, orang-orang mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat, ya, Allahu Akbar. Orang Amerika pun akan mengucapkan demikian. Yang sama yaitu Allahu Akbar, bukan Godhu Akbar, Godhu Akbar. Nggak ada itu. Dalil dari mana itu? Ya. Makanya Mas Bambang kalau ngomong itu jangan asbun, asal bunyi. Kalau orang Jakarta ngomong asal ngejeblak gitu. Maaf lo ya, agak kasar dikit. Sekali lagi Mas Bambang, hati-hatilah. Sirotol mustaqim itu di mulut. Kalau orang Jawa bilang begitu, ya. Sekali lagi hati-hati. Kalau Anda ngomong di depan orang Kristen, ya manggut-manggut sendiko dawuh. Apalagi orang-orang Kristen yang baru masuk di gereja ortodoks Syria. Ya ampun, mereka kalau sudah mendengar kiroahnya orang-orang gereja ortodoks Syria, waduh, kayak sudah nomor 1. Jangan gitu, banyak orang pinter loh. Saya sendiri masih goblok, masih banyak bicara. Tapi kalau ada yang kebablasan ya, saya nggak akan tinggal diem. Mesti tak elek, no. Gitu loh Mas Bambang. Jangan marah ya. Nah, ini akan saya teruskan lagi. Saya ini hanya seorang, sekali lagi, saya ini hanya seorang buruh swasta pabrik. Tidak lebih dari itu. Saya ucapkan ini Tuhan Maha tahu kok. Saya nggak nambahi, nggak ngurangi, ya. Tetapi saya tidak perlu menonjolkan nama diri saya karena pekerjaan saya selalu makan waktu yang banyak. Makanya ketika saya mengoreksi surat-suratnya Mas Bambang ini, terus terang aja, kalau pas saya istirahat, saya baca di pabrik, saya renungkan. Tapi makin lama kok cemot-cemot kepala saya gitu loh. Makanya saya menanggapi, mudah-mudahan dengan tanggapan ini Mas Bambang mau bersadar. Walaupun demikian, walaupun saya ini hanya seorang buruh pabrik, sekali lagi saya tidak mau menonjolkan diri. Pekerjaan saya ini juga selalu berinteraksi dengan tamu-tamu dari Timur Tengah yang hidup bukan dari uang jemaat kayak Anda, yang tidak berani menyatakan yang benar karena takut tidak makan. Mbok ingat itu bahasa Arab, kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang benar itu benar walaupun akibatnya pahit. Ya enggak Mas Bambang? Bercanda lo ya. Kapan sih Mas Bambang kita bisa bertemu? Saya rindu sekali sebenarnya, pengen, ya, supaya disaksikan orang muslim lah kalau perlu. Jadi jangan orang Kristen aja yang mendengarkan, apalagi orang Kristen yang pengagung Allah. Saya ingin loh Mas Bambang, pertemuan kita ini disaksikan oleh kedua belah pihak. Mari kita bahas sampai tuntas, tas. Mana yang benar? Itu. Antasiruk. Karena saya membaca tulisan Anda itu terlalu sombong, sekali lagi, dengan mengatakan orang Kristen pengagung Yahweh itu
adalah ya, sebagai kelompok-kelompok kurang cerdas yang suka bikin onar. Aduh Mas Bambang, kalau saya masih keledai liar dulu akan mengatakan nauzubillahi min dzalik. Beginikah seorang hamba Tuhan itu suka melecehkan, merendahkan orang lain. Mentang-mentang kelompok Yahweh ini dianggap semuanya kurang pinter bahasa Arab. Saya sebenarnya dulu males nanggapi makalah-makalah Mas Bambang itu. Tapi akhir-akhir ini kayaknya Mas Bambang, saya kok nggak kuat kalau nggak nanggapi tulisan Mas Bambang. Makanya kalau saya menanggapi ini ada hal-hal kata-kata saya yang kasar, yang kurang sedap didengar, ya mohon maaf Mas Bambang. Karena semua itu ada sebab, pasti ada akibat. Tidak mungkin tanpa akibat kalau nggak ada sebabnya. Itulah sebabnya Mas Bambang, sekali lagi, mari jangan melecehkan orang lain, janganlah menganggap rendah orang lain. Ada pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, satu kali akan jatuh. Sak pinter-pintere wong Mas Bambang, ji enek sing pinter maneh. Sak tinggi-tingginya gunung masih ada yang lebih tinggi, yaitu langit. Di atas langit ada langit. Gitu loh Mas Bambang. Mbok ya tolong ingat firman Tuhan itu, Tuhan membenci orang yang congkak, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Mbok ya dieling-eling tuh Mas Bambang, ojo mentang-mentang pernah neng Arab, pernah neng Timur Tengah, terus ngomong ini telocor kayak kampungan. Ngomong yang bener kayak gitu. Saya dengar sampean diri Traing Kusuma Rembesing Madu tedak ing Andono Warih, gelaria Raden tapi ngomongnya kayak uraan Mas Bambang, Mas Bambang. Aku ya sedih loh nek ngrasakne sampean ngomong gitu. Seharusnya orang Kristen itu saling membangun, saling kalau memang nggak cocok ya dibicarakan baik-baik. Tapi jangan kok melecehkan. Coba tuh, kelompok-kelompok kurang cerdas dan suka main bikin onar. Ya mbok diselidiki apa yang dibicarakan dari kelompok Yahweh ini benar atau enggak gitu. Jadi kalau ada enggak cocok itu kan bisa dibicarakan. Ini maaf loh Mas Bambang ya. Terpaksa saya ngomong begini dan sebenarnya saya ini yo enggak nyampe, tapi kok kebangetan. Yaitu lagi sekali lagi ada sebab ada akibat gitu. Nah, Mas Bambang, berapa tahun sih sebenarnya Anda mempelajari Islam ini? Jangan-jangan kayak orang Kristen pengagung Allah yang lain, waktu diajak muhadatsah, alasannya sudah lama tidak mengucapkan, jadi lupa. Padahal coba Anda baca buku-buku karangan Bapak Abdul Wasian Surabaya. Kebanyakan orang Kristen pindah ke Islam karena tidak bisa mempertahankan adanya doktrin Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang Anda bangga-banggakan. Padahal dalam kitab suci Ibrani tidak pernah ada istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau ada, itu berarti adalah tambahan Mas Bambang yang suka mengada-ada. Jadi sekali lagi maaf, bahwa teks asli bahasa Ibraninya itu memang nggak ada. Jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ingat loh firman Tuhan, siapa yang mengurangi dan menambahi. Demikianlah Mas Bambang saran saya ya. Untuk selanjutnya di sini Mas Bambang juga nulis. Begini bunyinya. Jadi jelaslah bahwa iman Kristen tidak menganut ajaran sesat yang diserang oleh Al-Quran bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Untuk memahami iman Kristen mengenai firman Allah yang nusul, artinya turun menjadi manusia ini, umat Islam hendaknya membandingkannya dengan turunnya Al-Quran, alam Allah, ya, nusul Al-Quran, kaum muslim sunni ahlul sunnah wal jamaah yang meyakini keabadian Al-Quran sebagai kalam nafsi, sabda Allah yang kekal, yang berdiri pada zatnya tetapi serentak juga terikat oleh ruang dan waktu, yaitu sebagai kalam lafzi, sabda Tuhan yang temporal dalam bentuk mushaf Al-Quran dalam bahasa Arab yang serba terbatas tersebut. Demikian tulisan Mas Bambang.
Mengenai tulisan ini saya menanggapi demikian. Di sini Mas Bambang juga salah menulis bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ahl sunnah wal jamaah, yang benar adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ahlu itu khobar murtada mansub yang berharokah marfu bidomah, lalu diidghamkan ke huruf sin dengan perantaraan alif lam, maka dibaca ahlus sunnah wal jamaah. Aduh Mas Bambang, gimana bahasa Arabnya amburadul gini kok ngajar orang Kristen? Belajar dulu dong, ya. Sekali lagi belajar dulu, biar tidak ditertawai oleh murid-murid TPA. Di sini juga saudara salah mengartikan dan menulisnya bukan kalam nafsi, Mas Bambang. Yang benar adalah kalamun nafsi atau kalimatum nafsi, yang artinya perkataan atau ucapan diri sendiri dan tidak ada kata Allah. Coba dah diperhatikan, coba dibaca lagi, dibaca ulang lagi supaya nggak ngawur. Nah. Wah. Ini juga Anda juga membohongi lagi. Aduh, gimana sih Mas Bambang ini? Kasihan sekali orang-orang yang tidak tahu, khususnya orang Kristen. Masa kalam lapsi kok diartikan sabda Tuhan yang temporal? Mana ada kata ilahnya? Coba sampean lihat lagi tulisan sampean. Mendingan pulang aja Mas Bambang dari Kairo, buka ladang dan mencangkul di sawah buat makan anak bini, yang penting halal, daripada membohongi jemaat hanya untuk perut. Saya kadang-kadang bingung Mas Bambang memahami alam pikiran sampean ini. Katanya sudah pernah ke Kairo, kok bahasa Arabnya masih peletot-peletot gini. Hanya lewat saja kali ya dengan rombongan tur. Malu loh dong Mas Bambang. Makanya kalau yang bicara Mas Bambang itu di depan umat Kristen ya mungkin bisa kagum, manggut-manggut sembari decak. Nah, kalau aku ya nggak bisa no Mas Bambang, nggak bisa. Tapi ya nggak apalah. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi orang Kristen, walaupun nggak tahu. Ya cuma pesan saya bagi Anda sebagai orang Kristen yang masih tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi Israel dalam kitab suci Anda sendiri, lebih baik kembali ke firman Tuhan yang Anda yakini saja. Jangan bercermin kepada orang Kristen Arab Saudi, Timur Tengah, lai, sinode Anda, atau institusi dunia apapun. Saya sering mendengar pendeta atau berkhotbah mengatakan, kita harus kembali ke firman Tuhan, back to Bible. Jadi firman Tuhan yang mana? Saya nggak habis pikir ini. Oh ya Mas Bambang, yang jelas jangan takut menghadapi risiko apapun demi kebenaran. Kebenaran yang mana? Mas Bambang bisa baca di dalam Mazmur 112 ayat 1 atau Matius 10 ayat 28. Demikianlah Mas Bambang tanggapan saya, kiranya membawa berkah bagi Mas Bambang khususnya dan bagi umat Kristen umumnya. Saya juga enggak merasa yang paling benar, saya juga enggak merasa yang paling pinter, saya juga masih banyak belajar. Jadi kalau ada tutur kata sapak saya yang tidak atau kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Walat zikrullahi akbar. Karena Anda masih pakai nama itu, saya mengucapkan itu. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.